Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kesha Mira Virjani Ersanto dari kelas 1I dengan NIM 666-2250208 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di video kali ini aku akan membahas satu tokoh yang bernama Michael Foucault, seorang filsuf dari Prancis yang membahas mengenai kekuasaan dan pengetahuan, dan juga bagaimana mereka digunakan untuk membentuk kontrol sosial melalui lembaga-lembaga masyarakat. Di video kali ini juga aku akan menjelaskan apa sih keterkaitan dari pemikiran Michael Foucault dengan fenomena yang ada di Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Michael Foucault lahir pada tahun 1926 dan wafat pada tahun 1984. Ia merupakan seorang pemikir yang paling berpengaruh untuk mengkaji kemunculan pemikiran modern dan kaitannya dengan kekuasaan serta pengendalian sosial. Ia menegaskan adanya pemutusan epistemologis antara abad ke-18 dan ke-19 ketika cara memahami berubah secara mendasar. Melalui karya seperti Disiplin and Punish, Foucault menunjukkan bagaimana tubuh menjadi objek kekuasaan yang didisiplinkan agar patuh dan berguna. Konsep disiplin bekerja melalui teknik-teknik rinci seperti pengurungan dan pengaturan ruang. Untuk membentuk tubuh yang patuh, yang efisien namun tunduk pada perintah, dan pada akhirnya meluas ke seluruh kehidupan sosial. Selanjutnya ada pengertian menurut tokoh. Yang pertama ada kuasa atau power dan pengetahuan atau knowledge. Menurut Foucault, kuasa dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terkait erat dan menciptakan satu sama lain. Foucault menolak pandangan tradisional bahwa kuasa hanya dimiliki oleh pengusaha, seperti negara atau individu, dan hanya bersifat menindas. Kuasa tidak hanya mengatakan tidak, tetapi juga menciptakan, menghasilkan pengetahuan, subjek, perilaku, dan kebenaran. Kuasa beroperasi dalam setiap relasi sosial, mulai dari keluarga, sekolah, rumah sakit, hingga penjara, bukan hanya dari atas ke bawah. Kuasa adalah sebuah strategi atau jaringan hubungan, bukan kepemilikan. Sedangkan pengetahuan selalu terbingkai oleh relasi kuasa dan tidak pernah netral. Apa yang dianggap benar atau ilmiah pada suatu zaman adalah hasil konfigurasi kuasa tertentu. Pengetahuan adalah wacana kekuasaan. Setiap klaim pengetahuan mengandung strategi kekuasaan di baliknya. Yang kedua, ada wacana atau discourse. Wacana adalah sistem bahasa, praktik, dan institusi yang membentuk dan membatasi apa yang bisa dikatakan, dipikirkan, atau dianggap benar dalam suatu periode sejarah. Wacana berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur pengetahuan dan pada gilirannya, mengatur perilaku masyarakat. Foucault menggunakan arkeologi untuk meneliti sejarah sistem pemikiran seperti wacana tentang kegilaan, penyakit, atau seksualitas pada masa tertentu yang disebut episteme. Yang ketiga ada kuasa disipliner atau disciplinary power dan biopolitik. Foucault menguraikan bagaimana kuasa modern bekerja, terutama melalui kuasa disipliner. Ini adalah cara kuasa bekerja untuk melatih dan mengontrol tubuh individu agar menjadi subjek yang patuh dan produktif melalui teknik-teknik seperti pengawasan, norma, dan ujian. Contoh terbaiknya adalah institusi penjara atau sekolah. Konsep terkait seperti manopation adalah model penjara hipotesis oleh Jeremy Bentham di mana narapidana selalu merasa diawasi yang melahirkan disiplin diri. Lalu biopolitik. Ini adalah cara kuasa mengelola kehidupan populasi secara keseluruhan seperti kesehatan, demografi, sanitasi, dan lainnya melalui kontrol terhadap tubuh kolektif. Yang terakhir ada genealogi. Foucault menggunakan metode genealogi atau sejarah asal-usul untuk menunjukkan bahwa konsep-konsep yang kita anggap stabil seperti kebenaran, kegilaan, atau subjek sebenarnya adalah hasil dari serangkaian peristiwa, perjuangan, dan relasi kuasa yang spesifik secara historis. Secara ringkas, Foucault mengajak kita untuk melihat bahwa kebenaran dan pengetahuan bukanlah penemuan yang murni, melainkan hasil bentukan dari strategi dan relasi kuasa yang beroperasi di dalam wacana, membentuk cara kita berpikir dan bertindak sebagai individu yang didisiplinkan. Nah, mungkin banyak sekali fenomena saat ini yang berkaitan dengan pemikiran Michael Foucault. Tetapi, aku kali ini mengambil konteks saat Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Jadi, penjelasannya itu yang pertama, disiplin kekuasaan dalam pembatasan pergerakan.
Mengapa? Karena dalam pandemi COVID-19 di Indonesia, disiplin kekuasaan terlihat melalui pembatasan aktivitas dan pergerakan masyarakat. Pemerintah menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan pembatasan mobilitas. Tujuannya adalah membentuk perilaku masyarakat agar lebih tertib dan patuh demi menekankan risiko penularan virus. Yang kedua, ada regulasi tubuh individu melalui protokol kesehatan. Protokol kesehatan berfungsi sebagai alat untuk mengatur tubuh individu secara detail, mulai dari cara berinteraksi hingga cara bergerak di ruang publik. Dalam perspektif Foucault, tubuh individu dijadikan objek pengawasan agar menjadi tubuh yang patuh dan tidak membahayakan tubuh sosial yang luas. Yang ketiga, ada teknologi pengawasan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi menunjukkan bentuk kekuasaan disipliner modern yang berbasis teknologi. Aplikasi ini memungkinkan negara memantau kondisi kesehatan warga, membatasi akses ruang publik, serta mengontrol pergerakan berdasarkan status kesehatan individu. Yang keempat, ada tes PCR dan antigen sebagai mekanisme seleksi. Tes PCR dan antigen digunakan untuk menentukan apakah seseorang dianggap aman untuk bergerak bebas. Mekanisme ini menjadi alat klasifikasi antara individu yang sehat dan beresiko, sehingga mobilitas masyarakat dapat dikontrol berdasarkan standar medis tertentu. Yang kelima, ada biopolitik sebagai pengelolaan kehidupan populasi. Biopolitik menurut Foucault adalah bentuk kekuasaan yang berfokus pada pengelolaan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pandemi, biopolitik bekerja dengan mengendalikan aspek biologis populasi seperti angka infeksi, kematian, dan harapan hidup untuk menjaga keberlangsungan masyarakat. Lalu yang keenam, ada program vaksinasi massal sebagai praktik biopolitik. Vaksinasi massal merupakan contoh nyata biopolitik dalam penanganan pandemi di Indonesia. Tujuannya bukan hanya melindungi individu, tetapi membangun kekebalan kolektif demi kesehatan produktivitas masyarakat secara menyeluruh. Yang ketujuh, ada penggunaan data statistik dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan pelonggaran atau pengetatan aktivitas masyarakat didasarkan pada data statistik seperti jumlah kasus, tingkat keterisian rumah sakit, dan angka kematian. Hal ini menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui angka-angka untuk mengatur kehidupan sosial. Yang ke-8, ada wacana keselamatan bersama dan legitimasi kekuasaan. Pandemi dibingkai sebagai ancaman terhadap keselamatan nasional. Dengan wacana keselamatan bersama, pembatasan kebebasan individu dianggap sah dan diperlukan demi menjaga kehidupan masyarakat secara kolektif. Yang ke-9, ada keterkaitan disiplin kekuasaan dan biopolitik. Disiplin kekuasaan dan biopolitik saling melengkapi. Biopolitik berfungsi sebagai strategi besar untuk melindungi populasi, sedangkan disiplin kekuasaan bekerja di tingkat individu dengan mengatur kebiasaan dan perilaku sehari-hari agar sejalan dengan tujuan tersebut. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10, ada keberhasilan penanganan pandemi menurut perspektif Foucault. Keberhasilan penanganan pandemi bergantung pada kemampuan negara mengarahkan dan mengendalikan tubuh individu sebagai bagian dari populasi. Individu tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem pengelolaan kehidupan yang diatur secara biopolitik. Kesimpulan dari video kali ini, yaitu pemikiran Michael Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan modern bekerja melalui mekanisme disiplin dan biopolitik yang mengatur tubuh dan kehidupan manusia secara halus namun sistematis. Tubuh dibentuk agar patuh, teratur, dan produktif melalui pengawasan, pengaturan ruang, serta kebiasaan sehari-hari. Dalam konteks pandemi COVID-19 di Indonesia, konsep ini terlihat jelas melalui penerapan protokol kesehatan, penggunaan teknologi pengawasan, dan kebijakan berbasis data. Disiplin, kekuasaan, dan biopolitik saling melengkapi dalam mengendalikan individu, sekaligus mengelola populasi demi menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.